untuk perawatannya sendiri, kalau pagi kita bersih-bersih kandang mas ya, bersih-bersih kandang, kita timpalin untuk kotoran-kotorannya, terus kita semprot untuk kandangnya sendiri supaya bersih dan nyaman lagi. Di situ kita bersihin palungannya. Setelah itu baru kita masuk pakan comboran mas. Untuk comborannya sendiri kita 2 kali ya, pagi jam 9 sama sore itu jam 3 sore. Setelah itu baru masuk hijauan. Nah di sini kan masnya saya lihat ya, ini kan besar-besar ya. Yeah. Nah mas ini kan penggemukan ya? Ya, penggemukan. Apa mas caranya bisa digemuknya sapi-sapinya? Oke, untuk sapi-sapinya sendiri memang kita pilih ya mas ya, sapi-sapi yang berkualitas ya. Dari bakalan-bakalan yang masuk ke sini kita memang sudah selektif dari awal. Kita cari bakalan-bakalan yang punya prospek bagus dari tingginya sama dari gemuknya ya. Jadi dengan bakalan yang kita dapat buat persiapan biasanya 1 tahunan ya, Idul Adha tahun depan itu kita masukin ke sini, baru kita rawat dengan pakan yang ada di Rahayu Farm. Kalau nutrisi dan vitamin apa aja mas kalau di sini mas? Kalau untuk vitaminnya sendiri, kebetulan kita setiap bulan itu kasih jamu mas. Kita setiap bulan kasih jamu, istilahnya di sini apa yang pon-pon lah ya, jamu-jamu racikan kita kasih setiap awal bulan, itu rutin kita cekokin ke sapinya. Terus untuk day to day-nya, untuk tiap harinya kita ada pakai mineral sama ada B kompleks mas. Ya, kita campur di pakan comboran kita. Untuk ini mas apa namanya? Penyakit apa mas? Gimana? Terhindar dari penyakit. Oke. Penyakit nah di sini kan saya lihat apa mas? Insya Allah. Dari mas? Kalau untuk menghindari penyakit ya mungkin dari perawatannya sendiri mas ya. Karena kita setiap hari kita mandiin, pagi kita mandiin, sore kita juga bersihin kandangnya mas untuk supaya mereka istirahatnya juga nyaman ya. Gitu. Jadi insya Allah dengan kandang yang kita benar-benar jaga kebersihannya, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin ada di hewan ruminansia ini mas. Nah mas kalau boleh tahu ini kan sapinya sehat dan nah kelebihan dari kandangnya mas sendiri ini seperti apa mas? Oke, untuk kelebihannya sendiri ya mungkin karena kita sapi-sapi rawatan lama ya mas ya, jadi sapi-sapi yang ada di kandang kita bisa dilihat itu gemuk-gemuk ya mas ya. Jadi memang kita persiapkan sapi-sapi di sini ini untuk momen Idul Adha mas. Jadi insya Allah sapi-sapi yang masuk sini kita persiapkan untuk Idul Adha yang notabene setahun sekali mas. Jadi sapi-sapinya insya Allah semuanya rata-rata bagus-bagus, bulat-bulat. Nah itu boleh dong apa namanya pilih sapi-sapinya nih. Oke. Jenisnya apa aja? Oke, boleh. Di sini ada sapi simental mas. Ini kebetulan asli peranakan sendiri. Dulu kita waktu awal mula beternak kita dapat satu sapi simental. Ini namanya Lola mas. Ini bobot kemarin di awal April kita timbang itu di hampir 700 kilo mas. Hampir 700 kilo. Terus untuk umurnya sendiri sapi ini belum 2 tahun, masih penol ya. Ini bobotnya sekitar 700 kilo. Untuk tahun ini belum kita keluarkan mas. Ini masih kita mau gemukkan lagi untuk tahun depan. Nah, terus untuk ini sapi jenis limosin mas ya, ada cross mentalnya ya. Ini ada. Nah ini sapinya sapi limosin, ada cross mental. Kebetulan sapi ini udah dipinang sama Pak Fatur ya. Nanti insya Allah Idul Adha kita kirim ke Surabaya. Targetnya sendiri ini kemarin di 800 kilo mas untuk Idul Adha. Itu insya Allah sih tembus sih mas. Kemarin awal April itu di hampir 750 apan kalau nggak salah, 750 kecil gitu.
Kita tinggal ngejar sisanya aja sih. Insya Allah lebih sih, bisa dilihat sendiri sapinya bulat banget mas. Ini umur berapa, Mas? Ini kemarin masuk di kita itu baru poel kalau nggak salah deh. Mungkin sekarang jatuhnya jalan 3 tahun lah ya. Iya. Ini termasuk sapi rawatan Mas. Ini masuk kemarin kalau nggak salah bulan Agustus atau September gitu, 2025. Jadi hampir setahun. Alhamdulillah mas, karena kita milih bakalannya juga yang benar-benar prospek gitu mas. Jadi pelanggan itu puas. Insya Allah puas gitu. Nah ini ada sapi tinggi mas, ini ada darah FH-nya, terus warnanya juga warna Marlboro mas. Untuk sapinya sendiri ini kita kalau nggak salah target di 780 kilo nanti mas, finishnya mas. Tingginya mungkin sekitar 160-an mas, ada ini mas. 160-an, 165 mungkin ada ya tingginya ya. Ini sapi cross FH, jenisnya jenis Marlboro lah ya. Targetnya sekitar 780-an mas. Cuman karena kondisi di Kebumen panas ya, jadi rasanya kurang cocok nih. Lihat aja tuh mas tuh, selalu ngos-ngosan gitu dibandingkan sapi-sapi lokalan asli Kebumen kayak PO. Nah kita juga ada sapi moncong mas. Sapi moncong, ini simental moncong, ya bisa dibilang pegon juga, tapi kalau dilihat palanya kayaknya banyak simentalnya ya mas ya. Palanya banyak simentalnya, jadi bisa dibilang ini sapi moncong lah kalau kita nyebutnya. Ini juga sapi rawatan lumayan lama mas ya. Rata-rata kita masuk di bulan Agustus September, kita udah masukin sapi-sapi kita mas untuk 2026 ini. Bisa dilihat dulu. Ini target di 750 mas. 750. Kalau di sana ada sama simental limosin. Tuh, di sana ada PO-nya mas. Mungkin kita ya. Ya. Ya, di sini ada sama lah ya, sapi-sapi merah ya, simental. Terus ada sapi pegon atau angus lah ya. Sama ini juga masih available mas, belum ada plat nomornya, mungkin Sohibul Kurban yang minat boleh nanti di kontak-kontak ke kita mas. Ini insya Allah targetnya di 725 kalau nggak salah yang ini mas, 725. Tuh. Itu siap kurban mas. Insya Allah mas, kita semuanya kita keluarin kecuali yang Lola itu mas, yang anakan sendiri. Tuh, sama kita ada untuk breeding sapi-sapi PO nanti mas. Ini ada 4 ekor betina, 1, 2, 3, 4. Ini yang ujungnya jantan mas. Yang jantannya, yang 4 ini terah Pak Kumpul mas. Yang 1 dari Pak Kumpulnya langsung ini. Kemarin aku dititipin sama beliau. Alhamdulillah aku dititipin sama Pak Kumpul. Nanti kata Pak Kumpul minta tolong dirawatin. Aku bilang, Pak, rencananya aku tak mau belajar breeding juga, Pak. Ya wis nih, tak titipin katanya gitu. Nanti insya Allah sama sapi-sapi terah Pak Kumpul yang lain nanti kita coba crossingin, Mas. PO Kebumen ya mas ya? Ya, kita juga belajar breeding, Mas, untuk PO Kebumen. Karena kita pengen punya kontribusi juga untuk Kebumen ya, Mas, ya. Supaya sapi-sapi PO-nya khususnya yang terah-terah bagus, itu tetap ada di Kebumen, Mas, ya. Karena ciri khasnya sapi PO. Karena ciri khasnya sapi PO Kebumen. Karena yang kecil-kecil kayak gini mas, yang pedetan umur 7 bulan itu kalau dari kandang-kandang ternama di Kebumen itu kan banyak yang keluar Kebumen mas. Kayak hari ini mungkin ada kontes di Wonosobo itu kan banyak sapi-sapi asli Kebumen yang dikonteskan di sana mas. Tapi yang bawa bukan orang Kebumen mas, tapi kandang-kandang di luar Kebumen gitu. Jadi sangat disayangkan kalau nanti sapi di Kebumen yang bagus-bagusnya ini habis. Boleh? Ya. Ya, di sini sama mas ada simental limosin, kebetulan di 3 jajar ini udah sold semua, udah ada plat nomornya semua, ada yang ke Bekasi, ada yang ke Jakarta juga.
Itu targetnya sama dari 6,5 700, yang ini juga 700 insya Allah Mas. Kita timbang nanti H-7 Lebaran untuk verifikasi bobotnya. Itu kalau misalnya bobot yang dicapai itu melebihi, itu jadi bonus Sohibul Kurban Mas. Itu. Tapi kalau kurang nanti akan kita kalkulasi lagi, kita kurangin harganya Mas. Tuh. Nah, ini PO ini pegon Mas. Sapi Jawa lah. Iya, ada punuknya. Tapi orang bilang sapi apa ya? Sapi Jawa katanya sih Mas. Iya, aku juga kurang ini unik. Ini semuanya putih, hampir semuanya putih ya. Ini juga, ini dipesan dari bulan Juli tahun lalu kalau nggak salah. Pokoknya habis Idul Adha ini langsung dipesan bareng sama yang simental punya Bapak Ipul juga ke Jakarta. Itu ini target insya Allah 700 Mas. 700, tapi kayaknya mungkin lebihnya banyak ya dari 700 ya, karena kemarin sempat agak lambat perkembangannya. Kita servis kuku sapi ini Mas, terus sekarang udah mulai bagus lagi nafsu makannya Mas. Nah ini PO-nya, ini PO ada terah Pak Ikin kalau kata yang ngerawat sebelumnya. Ini target di 650 insya Allah Mas. Ini udah bulat, ini udah rawatan lama juga Mas, udah dari 2025 kita rawat. Mas, untuk tips nih Mas ya, untuk para Sohibul Kurban yang bagus itu dari kandangnya Mas seperti apa? Oke, untuk calon Sohibul Kurban ya, saran dari saya mungkin dengan kondisi sekarang sapi-sapi yang ada di desa lah kita bilangnya itu banyak terjangkit PMK Mas. Sapi-sapi besar agak susah dan harganya cukup melambung tinggi ya. Saranku sih untuk calon Sohibul Kurban, kalau memang sudah diniatkan kurban setiap tahunnya dengan bobot yang memang udah jadi kebiasaan dari Sohibul Kurban, lebih baik sih dipersiapkan Mas. Karena selain kita bisa dapat sapi yang bagus, karena kita persiapkan dari jauh-jauh hari, terus juga insya Allah harganya juga beda lah Mas sama beli dadakan di H-30 Idul Adha. Terus juga biasanya banyak bonusnya Mas. Selain harganya yang kompetitif yang beda, dia biasanya target bobotnya banyak lebih Mas. Yang udah-udah itu targetnya 700 misalnya atau 650 itu loncatnya bisa sampai 50 kilo Mas terkadang gitu. Karena di kita pakannya juga los Mas. Biarpun udah laku, udah timbang kita tetap kasih pakannya sama seperti yang lain Mas. Jadi nggak kita beda-bedakan gitu. Kalau harga Mas nanti bisa dilihat. Ya, untuk harga kita di sini pakai timbangan ya per kilo ya Mas ya. Jadi semuanya timbang real karena kebetulan kita mau akadnya sama-sama menguntungkan lah gitu. Jadi dari kita tawarkan untuk harganya harga timbang. Nanti kita akad sesuai dengan target yang kita inginkan. Misalnya sapinya mau target yang 700, nanti kita kasih beberapa pilihan. Kita akad bismillah, Sohibul Kurban kasih DP atau uang jadi ya Mas ya. Nah, nanti kita rawat sapi-sapinya Mas. Biasanya kita setiap awal bulan itu kita ada timbangan Mas. Biasanya kita catat juga recordingnya ada di sebelah sana, ada di papan recording. Itu setiap habis nimbang kita biasanya forward ke Sohibul Kurban Mas. Gitu. Nah nanti dari Sohibul Kurban kan bisa pantau tuh bulan ini naik berapa kilo atau naiknya nggak seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah itu biasanya kita info tuh ini kenapa nggak naik seperti biasanya karena kemarin ada kendala A, kendala B, kendala C gitu. Dan Sohibul Kurban yang berencana misalnya udah DP-in sapi, udah kasih tanda jadi ke sapi, dia nggak mau dadakan bayarnya karena dirasa berat, dia bisa setiap bulan angsur ke kita Mas. Bisa gitu. Jadi dia punya budget misalnya, udahlah saya daripada nabung di belakang kan suka kegoda. Biasanya kan kayak gitu Mas ya. Udah nabung ntar kepake buat apa. Udahlah mendingan saya transfer aja ke Rahayu untuk sapi yang insya Allah tahun depan kita persiapkan untuk Sohibul Kurban. Gitu. Kita juga siap Mas. Tuh. Yang di luar kita lihat Mas. Di luar kita tadi punya sapi simental sama sapi
Angus. Nah, ini kita juga ada sapi PO, Mas. Ini sapi PO bukan terah bagus lah. Ini bisa dibilang PO biasa lah. Atau PO kacang, PO Jawa lah. Tapi kita ngerawat dari Juni 2025 setelah Idul Adha, kita seminggu 2 minggu kita masukin, sapinya udah bulat-bulat semua, Mas. Insya Allah targetnya di 460 sama 480, Mas, 2 sapi ini. Gitu. Awal berapa? Awal baru masuk ini baru di kelung 225-an, Mas. Jadi ini kan drastis ya, padahal baru setahun kurang. Alhamdulillah, waktu itu pertama masuk aku timbang kalau saya di 220-an deh, 2 ekor ini. Itu bisa dilihat tinggi sama bulatnya, Mas, karena sapi rawatan lama ya. Nah, di luar kita ada 2 sapi yang belum nemu soibul kurbannya, Mas. Ini ada sapi Angus. Insya Allah targetnya kalau nggak salah ini di 725 kilo, Mas. Ya bisa dilihat badannya, kaki-kakinya juga, Mas. Punggungnya juga cukup rata ya, Mas ya, buat sapinya. Terus juga lehernya juga sudah membentuk leher beton. Tuh, insya Allah ini siap dikurbankan di 2026 ini, Mas. Sama satu lagi kita ada sapi simental, Mas. Sapinya sedikit lebih pendek dibandingkan yang Angus ya, Mas ya. Tapi untuk dagingnya sendiri ini nggak kalah, Mas. Targetnya insya Allah di 650 kalau nggak salah. Sapi simental ini kaki-kakinya bagus, Mas. Tebal, gelambirnya juga Masya Allah gagah banget, Mas. Terus rambutnya ada kriwil-kriwilnya, Mas. Ini kayak sapi dari Eropanya langsung nih, Mas. Bisa dilihat. Kayaknya ini banyak turunan dari Eropanya deh, Mas. Rambutnya kriwil. Masya Allah. Tuh. Ya, ini sebenarnya sapi masih prospek, Mas. Kalau tahun depan mungkin di angka, karena tingginya dia kurang ya, paling dia masih bisa lebar di 900-an mungkin ya. Tapi kita bismillah persiapkan tahun ini untuk soibul kurban di 650 kilo, Mas. Tuh. Ya. Gagah, Mas. Masya Allah. Ini kalau di dalam mungkin nggak kelihatan gagahnya, Mas. Kalau di luar itu wah, tinggi banget ini punuknya. Wah. Ini kalau dibawa ke masjid, dibawa ke musola, Masya Allah ini, Mas. Ya, ganteng ini, Mas. Di dalam kurang terlihat gagah karena sapinya gede-gede semua, Mas. Jadi bisa dibilang agak ketutup lah untuk ininya, untuk sapinya sendiri. Tuh. Oke, terima kasih, Mas.